Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Biarlah sungguh hati kita, hidup kita dibawa masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita masuk di dalam persiapan ibadah kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh makhluk sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, sungguh hati kita dipersiapkan, tubuh, jiwa, dan roh kita diarahkan kepada Tuhan, supaya sungguh ibadah kita pada hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami datang Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Bersama dengan seluruh makhluk datang sujud dan menyembah-Mu. Surga
Ampuni setiap pelanggaran kami. Biarlah sungguh hati kami siap untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman yang akan Kau berikan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, lihatlah setiap kami yang datang kepadamu. Kami datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Dan kami percaya kami pulang dengan kepuasan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun percaya setiap pujian dan sembah kami menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita telah siap untuk sungguh-sungguh datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, kasih salam satu dengan yang lain. Katakan shalom Tuhan turun atasmu, engkau diberkati. Haleluya. Kita semua diberkati. Di dalam hadiratnya kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Karena itu mari dengan hati yang sukacita kita datang kepadanya. Haleluya. Kita ada, ku ada, hanya karena anugerahnya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua
merasakan indahnya Tuhan. Kami boleh merasakan anugerahnya Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikannya Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami telah siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami telah siap untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kami telah siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan bersorak-sorai di hadapan tahta kasih karunia. Haleluya, amin. Haleluya. Mari umat yang dipilih oleh Tuhan, kita bersuka cita di hadapan hadirat-Nya. Amin. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah pujian kami. Ya, katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya Tuhan. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah pujian kami. Katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan terimalah pujian kami. Haleluya. Biarlah sungguh pujian dan penyembahan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh biarlah kita semua punya roh yang satu adanya. Betul? Roh kita satu untuk kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kita bergandengan tangan kita masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, satukanlah roh kami ya Tuhan.
roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Kita minta sama Tuhan, curahkanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari bersama katakan, satukanlah. Kita semua bergandengan tangan masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri kembali. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau Tuhan berbicara lebih buat kita pagi ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, siap. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari dengan sungguh katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sungguh Bapa, aku masuk ke dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu bagi semua kami. Ya. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau berkarya lebih di dalam setiap pribadi kami. Kami memohon supaya firman yang Kau ucapkan buat kami hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami. Semuanya kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada atas semua kami. Baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Sebelumnya saya ingin mengingatkan. Firman Tuhan yang kita dengar itu enggak boleh lewat begitu saja. Amin. Setiap firman yang kita dengar harus mengubah hidup kita. Berarti kita harus siap untuk berubah. Amin. Kita dalam hadirat Tuhan dengar firman Tuhan. Biarkan firman itu meluruskan hati kita. Meluruskan pikiran kita. Amin. Sehingga dalam anugerah Tuhan kita bisa taat firman Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan hari ini tolong aku berubah. Amin. Sehingga hidup kita sungguh berubah. Amin. Saya ingin ajak kita nyanyi satu lagu baru. Pendek. Lagunya gampang. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku. Dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuat. Dan sama-sama ya. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku. Dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuat. Ayo sekali lagi, sungguh-sungguh ya. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku. Dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuat. Dalam anugerah-Nya, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuat. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biar sungguh mengubah kita. Kita sungguh-sungguh berbuah. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul. Pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita baca mulai ayat 41 sampai 47. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saya berharap apa yang kita baca ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Ini adalah gaya hidupnya murid Kristus. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Hari ini kita belajar bagaimana murid-murid Kristus itu hidup. Kita murid Tuhan Yesus semuanya, amin. Kita di sini murid artinya kita belajar, gitu ya. Nah, kita belajar dari apa yang sudah kita baca. Loh, kok ini? Gak bisa? Tolong klik dari sana aja. Oke. Kita perhatikan dulu ayat 41 ya. Di situ tertulis orang-orang yang menerima. Dan pada hari itu 3.000 ya. Kira-kira 3.000 jiwa. Biasanya sih yang dihitung kebanyakan itu yang laki-laki. Kalau ditambah yang perempuan mungkin juga ada anak-anak bisa mungkin sekitar 5.000-an mungkin. Mungkin ya kira-kira segitu. Dan murid-murid Tuhan Yesus sendiri tadinya ada berapa? Sekitar 120 ya. Jadi jumlah mereka hari itu jadi sangat banyak. Kalau sejumlah itu ngumpul di sini nggak cukup. Ya. Jadi luar biasa. Yang unik sebanyak itu apa yang mereka lakukan? Ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Coba baca ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi di situ, ada bertekun selalu dan tiap-tiap hari. Next. Oke. Bertekun selalu tiap-tiap hari.
menjadi sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari. Inilah yang saya katakan bahwa apa yang kita baca ini adalah gaya hidup. Ya. Bukan sebuah program gereja, ya, bukan sebuah acara, tetapi inilah gaya hidup mereka. Coba lihat gambar yang ini. Itu gambaran apa? Lagi ngapain itu? Kerja bakti ya. Biasanya dilakukan bulan apa? Agustus, hafal jadwalnya ya. Kalau Agustusan kerja bakti bersih-bersih. Wah kompleks bersih ya. Bersih semua. Sebulan kemudian masih bersih enggak? Enggak tahu. Saya pernah lihat di satu tempat, wah mau 17-an. Rapi, bersih, lalu di depan rumah itu dikasih tanaman-tanaman macam-macam gitu ya. Ada pot-pot digantung-gantung. Waduh, satu kampung sama semua. Wah seru, bagus. Sebulan kemudian saudara, pot-potnya masih tergantung. Tapi tanamannya plek, layu kering. Karena hanya sebuah acara. Hanya sebuah program, hanya sebuah kegiatan sesaat. Kalau yang ini, Pak gambar satunya, itu gambar dua anak sedang apa kira-kira? Membersihkan pantai. Saudara, saya pernah bertemu. Ya. Suatu saat saya ada di pantai, di tempat yang banyak turis di situ, banyak bule di situ. Lalu ada ibu-ibu gemuk dengan anaknya yang masih balita, mereka bawa kantong plastik besar. Ini turis asing loh. Mereka jalan di pantai. Mereka bukan main-main, bukan berenang di laut, bukan berjemur di pantai. Mereka ngambil sampah. Saya heran ini turis loh. Kalau petugas kebersihan wajar lah. Ini turis, orang asing. Ngapain dia bersih-bersih pantai di Indonesia? Ngapain? Saya tanya, saya penasaran gitu. Kok menguti sampah, kenapa? Ternyata dia cerita, ada satu gerakan, saya lupa namanya apa, gerakan internasional dia bilang, bersih-bersih pantai. Kemanapun kalau ke pantai, lihat sampah, dibersihkan. Dan itu enggak ada jadwalnya. Enggak dibilang tiap bulan Agustus kita bersihkan pantai. Enggak. Kapanpun lihat sampah di pantai, diambil, dibuang di tempat sampah. Dibersihkan. Itu jadi kebiasaan. Pokoknya lihat sampah, dibuang. Akhirnya tidak hanya di pantai, dimanapun lihat sampah, dibuang di tempat sampah. Dipungut. Enggak tahu itu sampah siapa yang meletakkan di jalan. Pokoknya dipungut, taruh tempat sampah. Jadi kebiasaan. Ini gaya hidup. Tidak perlu dikomando, tidak perlu dibuatkan acara, enggak perlu diorganisir kerja bakti, disediakan kopi dan pisang goreng, nasi bungkus, enggak perlu. Kapanpun, dimanapun dilakukan. Karena sudah jadi gaya hidup, jadi bagian dari diri kita. Kalau enggak melakukan enggak bisa, enggak enak gitu ya. Nah, jadi murid Kristus kita juga harus punya gaya hidupnya
murid Kristus. Nah, apa yang dilakukan mereka? Kita lihat di situ yang pertama dituliskan mereka bersekutu, bertekun dalam persekutuan. Tiap-tiap hari. Loh, tiap hari. Kalau acara gereja, saudara, tidak mungkin tiap hari. Coba ayo, ini hari Minggu. Besok kita kumpul lagi di sini ya semua ya. Semua hadir ya, kita kebaktian lagi. Selasa juga lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus kita di gereja. Gimana? Bapak-bapak bilang, weteng kuluwe, sopo sing masak. Gitu ya. Perut lapar ini, istriku di mana? Di gereja. Gawat. Saudara, kita perhatikan ya. Mereka kumpulnya di mana? Ditulis di situ tadi, mereka kumpul di bait Allah dan di rumah. Bayangkan, ribuan orang katanya bertekun tiap-tiap hari di bait Allah dan di rumah masing-masing. Bisa bayangkan enggak? Jangan dibayangkan semuanya. Ribuan orang itu duduk jadi satu brek di bait Allah ya enggak muat. Di rumah. Dan nang omamu ya, sesuk ya. Gak usah 3.000, 1.000 aja. Bingung saudara, rumahnya siapa yang cukup? Iya enggak? Enggak mungkin mereka kumpul di satu saat, ribuan orang itu di satu tempat, di satu rumah. Berarti mereka kumpulnya pasti berkelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompok kecil sehingga bisa giliran di rumah masing-masing. Nah, jadi kita perlu kelompok kecil. Kalau kita mau kumpul-kumpul orangnya segini banyaknya tiap hari di rumah ya enggak bisa, ya kan? Enggak muat. Dori. Nah, oke. Ya. Itulah perlunya kelompok kecil. Orang biasa menyebut ada kelompok sel, ya, ada istilah apa lagi KTB, di IRC kita dulu suka pakai nama Fishernet, ya. Jadi jala. Ya. Fishernet itu artinya jalannya nelayan. Kelompok-kelompok kecil yang menjadi sarana kita hidup bersama sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kita bersekutu bersama. Ya. Di sini saya tahu ada beberapa yang sudah membentuk kelompok. Ya. Yang belum saya dorong, ayo bikinlah kelompok kecil-kecil. Untuk apa? Bersekutu bersama. Belajar firman Tuhan bareng-bareng. Ya, saling mendoakan. Ya, nanti apa aja yang dilakukan nanti kita bahas. Tapi siapkan diri untuk bersama-sama. Kita enggak bisa sendirian. Kita perlu teman. Kita butuh rekan belajar. Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa saling menguatkan. Juga saling menegur kalau ada yang salah. Saling mengingatkan. Supaya kita bisa jalan bareng-bareng mengikut Tuhan Yesus. Jadi yang masih merasa sendiri, ayo. Ya. Kalau bingung, boleh hubungi kami. Nanti kami akan menolong. Ya. Di dalam kelompok itu apa yang dikerjakan? Kalau kita lihat dari yang kita baca tadi, ya. Yang pertama, ada yang namanya
pengajaran. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, mereka membicarakan firman Tuhan bukan sebagai sesuatu yang lewat begitu saja. Ya, membicarakan firman sebagai pedoman hidup. Hari ini dengar firman Tuhan apa, maka hari ini firman itu mengubah hidupnya. Ya. Kalau kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu tidak mengubah hidup kita, sia-sia saudara. Yang mengajarkan firman Tuhan saat itu adalah para murid Tuhan Yesus. Dan mereka menerima perintah dari Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20 bilang apa? Ajarlah mereka melakukan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak mungkin mengajarkan hanya teori. Ya. Kadang orang Kristen terjebak belajar firman Tuhan, belajar doktrin ini itu. Tapi hanya jadi teori dalam otak dan tidak mengubah kehidupannya. Kita nggak boleh seperti itu. Di dalam kelompok itu kita bisa saling membicarakan firman. Hari ini aku baca firman Tuhan ini. Maksudnya kira-kira gini. Gimana menurut kamu? Rasanya jadi harus kayak gini kita hidup. Nah gitu. Dibicarakan. Ya. Jadikan ini gaya hidup kita. Suka membicarakan firman Tuhan. Dan sama-sama berubah mengikuti firman Tuhan. Jangan merasa jadi orang Kristen, jadi jemaat. Saya kan cuma jemaat kok bicarakan firman. Bukan pendeta, gak enak . Nanti kalau ngomong no firman, nanti katanya orang apa? Sok suci lah, sok bener lah, sok rohani lah. Emangnya tahu bener lah gitu ya. Waduh. Jangan saudara, jangan biarkan pikiran-pikiran seperti itu menghalangi kita. Ya. Mulai sekarang biasakan kita bicarakan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Biar itu mewarnai pembicaraan kita sesama umat Tuhan. Amin. Berikutnya ya. Selain membaca firman apalagi yang dilakukan untuk membangun roh kita. Membangun kehidupan rohani kita. Di situ dituliskan ada memecahkan roti. Itu maksudnya perjamuan ya. Jadi mereka melakukan perjamuan kudus. Untuk apa? Perjamuan kudus itu adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Kesaksian iman mereka. Mereka mengingat benar iman mereka pada Tuhan Yesus. Lalu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ya. Kalau bertemu biasakan berdoa, saling mendoakan. Jangan bertemu isinya gosip, cerita sana sini. Jangan kalau ketemu yang dibicarakan cuman harganya lombok, harganya bawang merah naik, harganya ayam naik. Yang pengusaha mungkin bingung ngomongin uang, dolar sekarang berapa, mungkin gitu. Ya enggak apa-apa sih bicara itu, tapi jangan itu aja gitu loh. Ya. Kita bicarakan masalah terus, lupa berdoa. Masalahnya tetap ada. Rugi kita. Kalau kita berdoa, ada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Doa kita akan menguatkan kita. Ya. Biasakan itu.
dan memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan sama-sama. Ya. Kumpul-kumpul nyanyi muji Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan akan memberikan kita gairah kehidupan. Amin. Ini harus dibiasakan. Kemudian apa lagi? Mereka membangun kekeluargaan. Ya. Next, oke. Membangun kekeluargaan. Dikatakan di situ mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Ini jangan fokus pada makannya ya. Kadang-kadang kita kumpul nggak makan juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya kita lihat ya makan di situ apa sih? Saudara, orang-orang ini jemaat mula-mula ini orang Asia saudara. Orang Timur sama kayak kita. Kalau ngumpul itu kalau nggak ada yang dimakan nggak enak kan ya. Biasanya gitu kan. Kalau ketemu, wis makan lah. Makan yuk, gitu kan. Paling enggak, ngopi-ngopi, gitu kan. Nah, sama mereka juga gitu. Makan bersama, bersekutu bersama. Mereka saling memperhatikan, ya, dengan gembira dan tulus hati. Nah ini penting. Dengan gembira dan tulus hati. Senyumnya senyum yang asli ya. Ya, senyumnya senyum yang asli. Ya. Dengan gembira dan tulus hati ini bukan berarti setiap kali ketemu, apa kabar? Wah luar biasa. Padahal dalam hati, aku iki mari kelangan akeh, susah aku iki. Sesuknya utang piye gitu. Bukan begitu saudara. Kalau memang lagi sedih, bilang aja, lagi susah aku. Lalu yang lain harus bagaimana? Hiburkan dia, doakan, tolong. Supaya semangat lagi, bisa tersenyum lagi. Gitu. Ya. Saling memperhatikan, saling terbuka. Kuncinya di situ tulus hati. Ya. Dituliskan di ayat 44 sampai 45, di situ mereka saling berbagi apa yang mereka punya. Sehingga dikatakan tidak ada lagi yang kekurangan. Siapa yang punya lebih memberi kepada yang kekurangan. Sehingga semuanya menikmati berkat Tuhan. Semuanya bersuka cita. Kita juga kalau kita kumpul sama-sama kita bisa saling memperhatikan. Saling menolong satu sama lain. Kalau enggak bisa memberi materi minimal memberi doa. Dan doa itu besar kuasanya. Amin. Dan ketika ini jadi gaya hidup mereka, yang terjadi apa? Mereka menjadi berkat. Kita baca ya di situ ayat 43 dan ayat 47 sebagian. Ya. Lalu ketakutan melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Takut di situ maksudnya heran gitu ya. Orang-orang sampai terheran-heran, takjub. Karena banyak mujizat. Kalau saudara punya gaya hidup murid Kristus, pasti ada mujizat terjadi. Ya. Lalu dikatakan mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena orang lain juga dapat berkatnya. Kalau ada orang yang sakit, doakan. Bareng-bareng doakan. Kalau ada yang sedang kesusahan, ayo bareng-bareng ditolong. Kita jadi berkat. Maka akhirnya mereka berbuah.
Dikatakan di ayat terakhir, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara ingin mengalami ini? Coba bayangkan dulu. Ya. Firman Tuhan ini kalau hanya kita dengar, hanya jadi wacana. Oh dulu gereja itu seperti itu. Jemaat Tuhan dulu kayak begitu. Lah sekarang gimana? Kalau itu hanya jadi cerita masa lalu, enggak ada gunanya. Ini harus jadi cerita kita. Amin. Jadi cerita kita sekarang, di zaman ini, di gereja ini, di rumah kita masing-masing. Mari saudara, kita bertekad, kita mau hidup seperti ini. Supaya kita sama-sama berbuah. Yang belum punya kelompok, coba mulai tolah-toleh, lihat. Aku sama siapa enaknya ya. Ya. Setiap hari coba saling berkomunikasi. Kalau dulu mereka harus ketemu, berkunjung dari rumah ke rumah. Sampai sekarang pun sebetulnya itu bagus kalau bisa dilakukan, ya, lebih baik. Tapi kalaupun enggak bisa, kan sekarang bisa ketemu lewat HP, ya enggak? Video call, chatting, ya. Coba dibiasakan, ya. Pakai semua kesempatan sarana yang ada supaya kita bisa punya gaya hidup seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jangan biarkan ini lewat. Ya, mulai hari ini. Kalau perlu nanti bubar kebaktian saling ngobrol-ngobrol. Ayo kapan ya kita doa bareng. Nanti kapan kita telepon ya. Kita renungkan firman Tuhan bareng. Atau lebih bagus lagi kalau sempat, ayo kapan kita ketemu ya. Di mana, di rumahmu atau di rumahku. Atau di warung kopi. Gak apa-apa, di mana aja. Jadikan ini kebiasaan kita. Lalu kita berdoa bersama, bicarakan firman Tuhan bersama. Saudara pasti jadi berkat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu menjadi kenyataan. Kami rindu firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Tolong kami melakukannya. Tolong kami tidak hanya berniat, tetapi sungguh-sungguh kami melakukan. Kami melangkah melakukannya, sehingga hidup kami berbuah. Tolong kami mengatasi segala penghalang. Kami tahu ada rintangan-rintangan, ada kesulitan-kesulitan. Tetapi bersama Roh Kudus kami bisa mengatasinya. Maka Bapa, biar Engkau memberkati umat-Mu. Biar umat-Mu bertumbuh. Makin bertumbuh. Tumbuh bersama-sama sebagai keluarga Allah. Makin serupa Kristus, makin berbuah, makin menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati ya. Betul apa enggak ya? Betul. Lah kok lemas? Memang sesuatu yang bengkok itu dilurus, itu suakit ya. Tapi saya percaya hari ini kita sungguh-sungguh diubahkan oleh firman Tuhan. Kita menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama
masuk di dalam doa syafaat, ada 2 hal yang perlu kita doakan pada hari ini. Yaitu yang pertama berdoa supaya seluruh umat Tuhan hidup rukun, penuh kasih, dan bersepakat untuk menjadi saksinya. Kayak tadi ya, kita semua boleh menjadi berkat. Itu nanti Ade akan berdoa. Lalu yang kedua kita berdoa untuk pemilihan umum 14 Februari 2024 supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan keamanan sudah mulai tercipta mulai hari-hari ini. Dan itu nanti akan didoakan oleh Evata. Mari bersama kita berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menjadi jemaat-Mu, kami boleh menjadi umat yang digembalakan. Tuhan tolongi kami, setiap jemaat-Mu, setiap umat Tuhan. Kami boleh hidup rukun satu sama lain. Kami boleh hidup saling memperhatikan, saling mempedulikan, supaya Tuhan gaya hidup jemaat mula-mula itu boleh menjadi gaya hidup umat Tuhan di zaman ini. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami itu seizin dengan Tuhan. Dan kami boleh hidup rukun, boleh hidup penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu, dimanapun umat-Mu berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Dan biarlah kesaksian-kesaksian kami diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menuntun kami, menolong kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup, untuk mewartakan Injil Kerajaan Tuhan, untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, telah bangkit bagi kami, telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami boleh menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bersyukur ya Bapa, kami menjadi bagian dari bangsa ini. Kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Dan sebagai bagian dari bangsa ini kami berdoa memberkati bangsa kami yang tercinta. Tuhan, kami membawa bangsa kami di dalam tahun politik ini Tuhan. Di dalam tahun pemilihan ini. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan bertahta atas bangsa kami. Biarlah keamanan, kerukunan ada pada bangsa kami menjelang pemilihan umum ini. Tuhan, kalau boleh kami meminta calon pemimpin yang sungguh-sungguh Engkau berkati ya Tuhan. Calon pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu pemimpin kami adalah pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di mata-Mu. Pemimpin yang sungguh-sungguh Engkau sendiri yang memilihnya. Pemimpin yang merangkul keberagaman bangsa ini ya Tuhan. Dan boleh kami meminta ya Tuhan, Engkau yang curahkan sendiri hikmat-Mu pada calon pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga pemimpin kami Tuhan boleh melihat berbagai strategi yang baik di dalam memajukan bangsa kami. Dan di atas segalanya ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkarya atas bangsa ini. Engkau turut campur dalam setiap perkara di bangsa kami ini. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau kasihi bangsa ini. Dan biarlah kasih Tuhan ada pada hati kami. Dan kami boleh mengasihi bangsa ini dengan kami berdoa untuk bangsa kami tercinta. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama kita siapkan persembahan kita. Kita membawa persembahan kita untuk Tuhan dan Kak Sinta akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amen. Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami agar boleh berkenan di hadapan Engkau. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus.
Bapak Ibu, kami rindu memberkati semua yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini. Yang berulang tahun baik di sini maupun di rumah-rumah, silakan berdiri, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Juga ulang tahun pernikahan ya. Baiklah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Kau berkati mereka dari yang kecil sampai yang dewasa. Bagi yang masih sekolah, Tuhan Kau berkati mereka. Biarlah ya Bapa, mereka bisa menjadi model yang baik, contoh yang baik untuk orang-orang yang mereka temui Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang sudah dewasa, yang mereka sedang bekerja, Tuhan Kau tolong mereka ya Bapa, Kau berkati mereka, Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tuhan, bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan Kau tolong mereka supaya mereka dapat pekerjaan yang baik dan juga mereka dapat dipercaya oleh atasan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dalam keluarga mereka. Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang menilik setiap pergumulan mereka. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali. Beberapa pengumuman yang akan saya umumkan pagi ini. Yang pertama, diumumkan bahwa pada tanggal 24 Juni tahun 2023 akan dilangsungkan pernikahan kudus di tempat ini antara Gloria Emmanuel dengan Sven. Gloria tentunya sudah dikenal ya, Sven juga pernah datang ke sini satu kali ya. Ya, jadi jemaat diundang ya semuanya tanpa kecuali. Ini pengumuman yang pertama, bisa dilihat di situ. Oke. Terus yang kedua, setelah ibadah ini selesai, kita bersyukur Ibu Lisa menyediakan ucapan syukur ya, berkat untuk kita semua. Mohon nanti untuk diterima dengan sukacita juga. Cuman itu pengumuman dari saya hari ini, dan jangan lupa supaya kita bertumbuh, ada doa malam, ada Bible study. Biarlah kita semua terdorong untuk ambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri, dan jangan lupa untuk jalan bersama dengan Yesus setiap hari. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya
kita berdoa, Bapa Tuhan, tolong berkatilah semua anak-anak-Mu yang hadir pagi ini. Ya Tuhan, tolong agar kami bertumbuh dan bisa melakukan apa yang Kau firmankan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Maka sekarang berkatilah anak-anak-Mu. Haleluya. Penyertaan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudusnya disertai pemulihan, revival, berkat-berkat-Mu dalam keluarga-Mu, usaha-Mu, pekerjaan-Mu, pendidikan-Mu, hari ini sampai nanti. Maranatha. Siapa yang percaya menerima ini katakan. Saya percaya semua kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.